Iya. Halo. Hai Kak. Oh, udah ada masuk. Udah. Aku soalnya nggak bisa lihat kalian. Oke. Hah? Jadi cuman bisa dengar suaranya aja. Bisa Kak? Udah Ya, ada masuk ya? udah Kak. Oke. Eh, oh ada nih. Kak siapa? Kabar kerudung merah. Enggak. Enggak. Hmm. Oke. Bentar. Oke. Kalau suaraku aman, kita mulai aja kalau gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Teman-teman semua, eh halo. Aku ini nggak tahu ya sebelumnya apakah pernah ada webinar online atau belum. Atau if it's the first time, kalau ini pertama kalinya, semoga berjalan lancar dan hey, welcome to something new. Karena di sini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin udah pernah teman-teman dengar juga, tapi masih mungkin ada yang udah tahu gimana caranya ngebangun self awareness atau cara berdialog dengan diri sendiri. Tapi sebagian lain mungkin ada yang masih bertanya-tanya ini tuh apa sih gitu. Nah, sebelumnya, oh boleh next. Sorry, I thought it was my screen. Oke, Hmm. oke. Eh, aku izin perkenalan dulu ya. Mungkin sebagian dari teman-teman udah ada yang pernah ketemu aku waktu interview. Karena memang aku bagian dari Edu for All movement ini sebagai psikolog konselor gitu. Tapi di sini belum ada foto bareng-bareng karena belum pernah foto bareng ya kita secara grup gitu. Eh, Tadi sebagaimana disebutkan juga, kalau aku S1-nya di York, jadi bareng sama Mbak Livia, Kalivia, pas Kalivia S2, aku lagi tahun terakhir S1 gitu ngambil psikologi pendidikan, terus sekarang baru beres ngambil S2 Counseling Studies di University of Edinburgh. Kalau misalnya mungkin tadi lihat rundown atau tidak, di ujungnya gelarnya baru BSc, baru S1 karena aku belum wisuda, jadi masih nunggu wisuda insya Allah bulan depan. Mohon doanya ya teman-teman uh, semuanya. Dan aku juga sekarang uh, part-time guru di Twenty Mind Sociopreneur High School di Bandung sini gitu. Itu mereka sebagai studentnya. Oke, boleh next Kak. Agenda hari ini kita ada, aku bagi jadi 4. Yang pertama kita coba mengenal apa sih self awareness. Terus yang kedua ada istilah kita tuh nggak mau gitu bercengkrama dengan diri sendiri atau ada yang disebut eh, apa escaping the self gitu sama salah satu researcher disebutnya. Terus yang ketiga, kadang kita terlalu banyak bertanya kenapa, tapi kita coba cari tahu kenapa sih kita mungkin di beberapa konteks atau bahkan di banyak konteks, terutama di self awareness, kita nggak seharusnya mengatakan kenapa atau bertanya kenapa. Dan yang terakhir nanti kita bakal praktek self awareness dibantu sama kakak-kakak Edu for All gitu. Kebetulan aku di Bandung juga ya, jadi belum bisa bercengkrama sama teman-teman secara langsung gitu. Oke, boleh selanjutnya Kak. Apa itu self awareness dan kenapa self awareness itu penting? Jadi aku nyarinya di jurnal aja gitu ya, bahwa self-awareness atau bahasa Indonesia itu adalah kesadaran diri, adalah ketika seseorang merenungkan pengalamannya dalam melihat, merasa, dan memproses sebuah stimulus atau rangsangan. Jadi ketika kita bilang kita sadar, bukan kesadaran, belum belum self-aware, tapi masih conscious gitu ya. Oh, aku melihat warna biru, aku melihat, misalkan teman-teman ngelihat aku berkerudung hijau gitu. Nah, tapi itu tidak diproses.
Tapi kalau misalnya kita udah nyampe titik self awareness, maka kita bilang, oh, kerudung hijau itu dikenakan sama Kak Rin dan seterusnya. Atau misalkan kita membangun kesadaran diri ketika kita makan. Oke, aku makan sama ini dan rasanya seperti ini. Jadi kita proses pengalaman-pengalaman kita itu. Ketika kita memproses itu, maka itulah yang disebut kesadaran diri gitu. Nah, salah satu fungsinya self awareness adalah untuk kita mengenal diri dan meregulasi emosi serta pikiran kita. Karena ketika kita nggak kenal diri kita, gimana kita bisa memaksimalkan potensi-potensi kita, gimana kita bisa memahami ketika sesuatu terjadi sama kita, entah itu rasa senang, rasa sedih, atau pengalaman-pengalaman yang bisa jadi itu ada hubungannya, ada dampaknya kepada kita dan juga nanti masa depan kita. Kalau kita nggak bisa memahami itu, gimana kita akan meregulasi semuanya gitu. Nah, kalau misalnya kita udah self-aware gitu ya, kita udah punya kesadaran diri, harapannya adalah kita bisa punya pandangan lebih positif terhadap diri kita, lebih percaya diri dan lebih kreatif lagi sehingga bisa lebih produktif. Itu menurut para researcher dalam self-awareness ini gitu. Boleh selanjutnya, Kak? Oke, nah menurut Yurik gitu ya, tadi ada Tasha Yurik, salah satu researcher atau salah satu psikolog industri, beliau bilang self awareness itu dibagi jadi dua. Jadi yang pertama ada yang disebut internal self awareness, yaitu kesadaran akan seberapa kenal kita atas diri kita. Apa aja sih yang dikenali? Yang dikenali itu misalkan nilai-nilai diri kita, prinsip diri kita itu apa, terus kesenangan kita apa sih, misalkan passions dan seterusnya, terus harapan-harapan kita dan kecocokan kita terhadap lingkungan, juga reaksi internal kita, misalkan perasaan kita, pikiran kita dan seterusnya, juga kelebihan dan kekurangan kita. Itu yang disebut internal self awareness. Seberapa jelas kita memahami diri kita sendiri. Sedangkan external self awareness yang ini kayaknya jarang dibahas orang juga gitu ya. Kita berdialog dengan diri, tapi cukup di internal aja, yang di eksternalnya kadang kita nggak sadar gitu. Apa itu external self awareness? External self awareness adalah kesadaran akan bagaimana orang lain, terutama orang-orang terdekat kita ya, kayak keluarga, teman-teman, mungkin guru dan seterusnya, itu melihat diri kita atas poin-poin yang tadi gitu. Misalkan nilai diri kita itu seperti apa, terus kesenangan kita tuh apa, dan pikiran atau sikap kita tuh orangnya kayak gimana sih gitu, bagaimana mereka melihat kita. Nah, itu juga termasuk self awareness karena kita hidup itu nggak sendirian ya, nggak eksklusif, nggak dalam vacuum. Kita hidup bersosial, bermasyarakat, di mana mau nggak mau ya kita bersinggungan sama orang lain gitu. Dan untuk memahami bagaimana orang lain melihat kita itu jadi penting karena kita ada nanti mungkin ada kolaborasi, ada kerjasama, tentunya ada ketersinggungan. Tapi harus dibedain gimana kita self-aware dan gimana kita membuat asumsi gitu. Kayaknya orang itu mikirnya aku tuh orangnya cuek deh gitu dan seterusnya. Tapi itu hanya asumsi kita. Padahal orang lain tuh mikir kita tuh orangnya peduli kok, kita tuh orangnya perhatian. Nah, jangan sampai kita membuat asumsi-asumsi, tapi kita nggak benar-benar tahu gitu apa yang ada di pikiran orang tersebut. Apalagi kalau orang ini memang orang yang sangat terlibat dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, itu yang biasanya suka jadi overthinking gitu kan. Ih, orang itu bakal mikir oh kayak gini nggak ya, kayak gitu nggak ya gitu. Itu bukan namanya itu bukan self awareness, itu kayak ya udah asumsi aja gitu dan jadi ke overthinkingan kita. Tapi ketika kita benar-benar memahami, kita benar-benar tahu apa yang mereka pikirkan tentang kita gitu, dan nanti kita bandingkan dengan internal self-awareness kita, semakin kita bisa memahami kedua self-awareness ini, maka kita bakal makin punya tingkat kesadaran diri yang baik gitu. eh ya, jadi harapannya ini bisa terus diregulasi secara continuous. Boleh selanjutnya, Kakak? Oke, thank you. Nah, ini yang menurutku cukup menarik. Kayak wow, banyak banget di sini yang insight yang didapat gitu. Perjalanan self awareness aku judulinnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman nih lihat di sebelah kiri, orang-orang
yang menurut Tasha Yurik ya, penelitian dia itu tahun 2017, I think, kalau nggak salah, baru diterbitinnya tahun 2018. Dia itu bilang bahwa dari banyaknya partisipan yang dia rekrut gitu ya, banyak dari mereka tuh nganggep bahwa oh ya aku tuh self aware kok orangnya. Tapi ternyata setelah diteliti kembali hanya 15% dari partisipannya benar-benar self aware karena dilihat dari apa? Dilihat dari eksternal dan internalnya. Kalau orang-orang yang misalkan eksternalnya itu rendah, pojok kiri atas ya, tapi internalnya itu kuat, dia itu kenal banget sama dirinya sendiri, tapi dia nggak mencoba untuk me, apa ya, challenge itu, menantang atau me- merekalibrasi kembali gitu. Gimana sih sebenarnya diri aku tuh di masyarakat gitu. Itu jadinya jadi orang yang inspectors gitu. Atau misalkan belum tahu sama sekali, nggak apa, low internal self awareness-nya rendah, juga external self awareness-nya rendah, maka dia jadi seekers, dia terus mencari gitu dimanapun dia berdiri. Dia nggak tahu gimana cara memposisikan dirinya, dan dia juga nggak tahu kebanyakan di kebanyakan situasi harus ngapain gitu, karena belum kenal apa prinsip-prinsip dirinya, dan juga apa apa makna dari setiap pengalaman yang dia hadapi gitu. Nah, ini yang paling menarik bagi aku, pleasers. Itu adalah ketika internal self-awareness-nya rendah, tapi external self-awareness-nya tuh tinggi. Jadi, atau mungkin ini tuh bisa disebut kayak people pleasers gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Jadi, yang jadi orientasinya adalah gimana kita memenuhi ekspektasi-ekspektasi orang lain terhadap kita. Misalkan orang-orang, apalagi yang kita tanya tuh adalah orang-orang yang dekat sama kita, yang berpengaruh terhadap hidup kita. Baik itu misalkan orang tua, kakak, teman dekat, dan seterusnya. Mereka punya pandangan tertentu terhadap kita, terus kita pengen memenuhi pandangan itu aja tanpa kita benar-benar tahu sebenarnya apa sih yang bernilai, yang bermakna buat diri aku sendiri gitu. Value aku tuh apa, aku nggak tahu gitu. Makanya ini kalau disebutin sama Yurik, they can be so focused on appearing a certain way to others that they could be overlooking what matters to them. Jadi mereka sangat fokus untuk tampil sebagaimana mereka pengen dilihat orang-orang lain gitu. Sehingga mereka menafikan atau mengenyampingkan apa yang benar-benar matters buat mereka, apa yang benar-benar bernilai dan bermakna buat mereka gitu. Nanti ke depannya kalau terus-terusan kayak gini, kemungkinan besar mereka cenderung untuk membuat keputusan yang itu enggak apa ya, enggak sejalan gitu sebenarnya sama nilai-nilai mereka, sehingga mereka nggak enjoy gitu untuk jalan menapaki kesuksesan dan ke ke keutuhan gitu, perasaan utuh di dalam hatinya gitu. Ini jadi tamparan cukup keras buat aku sih, karena kayak awalnya, kayaknya aku cukup self-aware gitu. Selama 1 tahun kemarin S2 di training self-aware, tapi apakah benar-benar aku udah masuk eh, eh, apa box yang di kanan atas? I don't know, maybe no gitu kan. Masih banyak sekali hal-hal yang perlu diregulasikan kembali gitu. Nah, ketika kita benar-benar aware ada di box yang kanan atas gitu ya, ketika dua-duanya high levelnya adalah high, baik eksternal maupun internal self awareness, maka kita bisa eh, tetap menjaga nilai-nilai diri kita, tapi kita bisa mengetahui pandangan orang lain biar kita itu bisa terus mengevaluasi diri gitu, bukan untuk memenuhi ekspektasi itu, tapi untuk evaluasi diri. Oh, mungkin aku kurangnya di sini, aku lebihnya di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang yang punya high level self awareness gitu, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang bisa terus bertumbuh gitu. Mereka adalah calon-calon pemimpin yang mendengarkan aspirasi orang-orang di sekitarnya juga gitu. Jadi eh, apa ini goalsnya gitu adalah untuk di situ. Boleh ke yang kanan sedikit, Kak? Oke.
Oke. BTW aku sampai jam berapa ya biar aku bisa timing ininya. Apa namanya? Presentasinya. Empat Jam jam 4 jam 4 pas atau ya. sebelum? Oke. Oke. Thank you. Nah, tadi aku sempat ada bagian tentang escaping the self ya. Jadi di dalam diri kita itu, ini kalau misalnya aku kecepatan atau kalau misalnya kayak ah ini ngomong apa sih kayak terlalu banyak, terlalu penuh, tolong lambaikan tangan ke kakaknya ya. Dan kasih tahu aku karena kalian sekecil-kecil ini aku tidak begitu bisa melihat, tapi semoga kalian bisa melihat aku dengan baik ya. Oke. Nah, di yang bagian ini ketika kita punya jadi sorry ulangi lagi. Seseorang itu punya eh, dua dua diri gitu. Dua diri dalam artian ada yang disebut real self, yaitu diri kita dan bagaimana kita melihat diri kita sekarang. Ada yang disebut ideal self atau diri ideal. Diri ideal adalah ketika kita membayangkan versi terbaik diri aku tuh gimana sih? Nah, itu adalah ideal self. Itu adalah diri ideal gitu. Ketika ada sebuah kejadian atau sebuah kondisi di mana kita ngerasa real self kita, diri kita yang sekarang nih, itu jauh banget dari ideal self, dari si diri idealnya, akan ada yang disebut discrepancy atau apa bahasa Indonesianya discrepancy, kayak gap gitu. Akan ada gap yang besar. Ketika gap ini besar, orang-orang cenderung untuk jadi pesimis gitu. Ah ya udah aku mah nggak akan bisa sampai kayak gitu. Aku aja sekarang masih di titik ini. Misalkan aku sekarang masih di level 1, sedangkan cita-cita aku adalah untuk ada di level 9 gitu. Udahlah nggak usah gitu. Nah, ini malah jadi bisa jadi ada self criticism di situ gitu. Dia jadi eh, menyalahkan dirinya sendiri, melihat dirinya secara negatif dan seterusnya dan seterusnya. Ketika ini terjadi, orang-orang biasanya jadi escape dari self awareness, dia menghindari untuk bikin dialog dengan dirinya sendiri. Tapi ketika apa namanya gapnya ini semakin kecil, maka kemungkinan besar akan semakin apa namanya bisa produktif gitu dalam berdialog dengan sendiri. Ketika kita fokus sama diri kita yang sekarang, oh ya udah berarti kita improve, misalkan kita belajar lebih baik gimana kita bisa sampai di level itu. Atau kalau misalnya kita fokusnya mau ke diri kita yang ideal tadi gitu ya, atau cita-citanya, oh apakah mungkin cita-citanya itu atau ekspektasi kita harus diturunin dulu nih, standarnya diturunin dulu misalkan, oke sekarang goals aku untuk sampai 6 aja dulu deh, jangan dulu 9. Kalau udah nyampe 6 nanti kita bakal dikit-dikit ke 9 dan seterusnya gitu. Jadi yang terjadi gitu ya ketika kita eh, menghindari, ketika gapnya itu besar, kita cenderung, ada orang-orang yang cenderung menghindar dari dirinya gitu. Boleh next slide. Oke, so this is what I meant by escaping the self. Adalah ketika ekspektasi kita terhadap diri ideal tadi kita tidak terpenuhi dan pada akhirnya kita menghindari dialog dengan diri serta mencari distraksi. Entah itu kalau di penelitiannya ya, ada yang bilang nonton nonton berkepanjangan, ada yang bilang jadi distraksinya itu ke drugs, alkohol, mungkin karena di luar juga gitu ya, di mana maksudnya di luar negeri dan akses terhadap itu lebih terbuka juga gitu. Apa namanya? Dan perilaku-perilaku yang tidak produktif gitu jadinya. Kayak sayang aja gitu kalau misalnya sebenarnya kita bisa banget untuk coba duduk dulu sejenak dan renungkan gitu untuk bisa jadi seseorang yang lebih bermanfaat lagi, untuk seseorang yang lebih produktif lagi gitu. Dan eh, sebenarnya bisa banget untuk mencapai level itu gitu. Jangan sampai ketika ada satu kondisi di mana ekspektasi itu tidak terpenuhi, kita langsung kayak oh ya udahlah, mending aku escape aja, mending aku gak usah refleksi diri aja karena itu malah jadi nyakitin diri sendiri karena ngerasa diri aku tuh nggak berguna, diri aku tuh nggak
worth it dan seterusnya gitu. Jadi kita belajar gimana sih biar kita itu nggak escaping the self. Oh, sorry. Nah, salah satunya adalah dengan cara, boleh next, Kak? Oke. Nah, ada dalam diri kita itu yang disebut inner critics. Suara aku masih jelas kan ya? Ada noise soalnya di luar. Masih aman? Aman. Aman, oke, siap. Ada yang disebut inner critics. Jadi inner critics ini emang sesuatu yang ya emang ada aja gitu di dalam diri kita, nggak bisa dihilangin juga. Dia akan selalu ada. Tapi gimana caranya kita itu bisa berdamai dengan inner critics kita? Ada istilah lainnya adalah internal internal sabotage. Sabotage itu kayak disabotase gitu. Ada internal, ada sabotase internal. Tapi aku lebih suka dengan istilah inner critics ini. Contohnya kayak mengatakan bahwa aku tuh nggak nggak bisa, aku nggak bisa eh apa misalkan, aku nggak bisa matematika, atau misalkan aku nggak layak untuk pendidikan lebih tinggi, aku nggak layak untuk kuliah, atau aku gagal dapetin nilai yang bagus, aku gagal dapetin beasiswa dan seterusnya. Atau misalnya ada contoh lain, hal-hal negatif yang kita suka bilangin ke diri kita gitu. Aku nggak pantas dicintai misalkan, atau aku tuh aku tuh sebenarnya beban. Itu adalah kata-kata dari inner critics kita. Ada yang mau sharing? Atau kalau misalnya itu terlalu sensitif, tidak apa-apa. I can't see. Ya? Anyone? If no, it's fine. Okay, I think it's fine. Ya. Agak sulit ya. Kelihatan nggak ada ya, Kak. Kalau gitu lanjut aja. Atau ada? Sudah. Kalau enggak, ini deh aku biar ada sesuatu yang direnungkan juga mungkin ya. Ini bukan untuk di-share. Kalau misalnya teman-teman nggak nyaman untuk di-share, boleh ditulis aja di bukunya teman-teman. Mungkin kalau misalnya pakai buku atau whatever device you have, untuk diri sendiri aja. Apa sih yang inner critic kita sering katakan gitu? Hal-hal negatif apa yang sering kita bilang ke diri kita sendiri? Gak usah banyak-banyak, mungkin 5 atau berapapun yang bisa teman-teman eh, pikirkan atau temukan di dalam diri teman-teman. Iya, aku nggak pantas, aku aku nggak berguna mungkin. It feels hard for me even to say that. I can give like 1 minute, mungkin sekitar 1-2 menit aja, karena waktu terbatas juga ya. Oke, sudah. Oke, bisa itu di keep dulu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, coba sekarang reframe kata-kata itu untuk bisa ngepuk-pukin inner critics kita. Jadi contohnya di sini tadi ada 3 contoh ya. Ketika aku bilang, aku tuh nggak bisa matematika, aku bilang,
bukan nggak bisa, tapi aku sedang dalam proses belajar dan improve skill matematika aku. Didengarkan apa inner critics, ya apa yang inner critics kamu katakan, dan coba ajak bicara, kayaknya bukan nggak bisa deh, tapi lagi dalam proses belajar aja, dan itu butuh waktu gitu, and it's okay. Terus yang kedua, misalkan, aku tuh nggak layak untuk sekolah lebih lanjut, misalkan. Kalau kayak gitu, kita bisa jadi bakal stuck gitu. Coba ajak bicara lagi inner critics-nya, dan bilang, aku akan perjuangkan semaksimal yang aku bisa, dan hasil akhirnya itu nggak menentukan nilai diri aku, nggak menentukan kelayakan aku gitu. Karena setiap orang udah punya rezekinya masing-masing. Kalau misalkan itu memang rezekiku, ya aku bakal dapet. Kalau bukan, ya mungkin rezeki aku di tempat lain gitu. Itu tidak mendefinisikan apakah aku layak atau enggak untuk bisa ada di titik itu. Terus yang ketiga, misalkan ada teman-teman yang udah nyoba beasiswa misalkan, atau something else, mimpi-mimpinya yang lain gitu. Tapi ternyata gagal. Rather than bilang gagal, bilang ke inner critics, is okay, mungkin belum saatnya. Mungkin Tuhan lagi mempersiapkan kamu untuk ada di titik itu dengan pengalaman lebih lagi gitu setelah ini. Dan kalau temen aku tuh suka bilang bahwa setiap orang itu punya jatah gagal. Dan kalau misalnya kamu gagal sekali, jatah kamu udah berkurang satu gitu. Nanti akan berkurang berkurang dan terus berkurang sampai akhirnya kamu mendapat kesuksesan itu kok pada akhirnya. Kita nggak pernah tahu jalan kesuksesan seperti apa dan apakah di tempat yang kita pikirin dari awal atau bukan. We never know. Tapi mungkin sekarang ketika nggak lolos itu belum saatnya aja gitu. Nah, aku pengen eh, teman-teman coba reframe, coba ajak bicara inner critics, hal-hal yang tadi udah teman-teman tulisin di buku, untuk coba dirangkai lagi gitu kalimatnya. Aku bukannya s- nggak layak dicintai, tapi mungkin cintanya itu bukan lewat orang itu. Ketika kita merasa kita nggak dicintai, mungkin ada beberapa orang yang muncul di kepala kita gitu. Orang-orang terdekat kita misalkan, kok aku ngerasa nggak dicintai ya sama ayah aku misalkan. Mungkin cintanya Tuhan ada dalam bentuk yang lain dan di dalam ada lewat orang lain gitu. Dan bentuk cinta bisa lewat banyak hal. Kamu bukan gak layak dicintai, kamu layak banget. Tapi bentuknya aja yang mungkin berbeda gitu. Kenapa aku tuh lapar? Oke, eh, itu aja. Itu dulu maksudnya. I have 15 minutes actually. Kayaknya agak cepat aja. eh Nanti bisa teman-teman coba di reframe ini ya, setelah ini gitu mungkin di rumah karena waktunya terbatas banget. Sorry, I can't give you too much time. Ya, jadi PR. Oke, silakan. Ke slide selanjutnya aja Kak. Nanti ditulis ya. Nah, ini salah satu eh penyebab gitu. Kenapa kita sering kali mengkritisi diri adalah ketika kita kontemplasi atau ketika kita melakukan perenungan, kita itu bertanyanya tuh kenapa. Misalkan kita bertanya, eh, kenapa sih aku gagal gitu. Tadi mungkin ya dengan kata-kata gagal apalagi. Kenapa sih aku nggak bisa kenapa sih aku nggak bisa ngerjain soal yang tadi misalkan. Soal yang nomor dua misalkan, kok teman-teman aku bisa. Nah, ketika kita menanyakan kenapa, kita itu, kalau kata Yurik, the problem with asking why
isn't just how wrong we are, but how confident we are that we are right. Kita itu yakin banget jawaban dari kenapa yang kita punya gitu ya, itu tuh adalah jawaban yang paling benar. Padahal belum tentu juga gitu. Karena bisa jadi setelah itu kita fokusnya tuh adalah ke apa? Kita bisa jadi fokusnya ke pemikiran-pemikiran yang tidak produktif. Kita jadi mikirin ketakutan kita jadi memikirkan kekhawatiran kita dan juga insecurity kita. Misalkan, oh iya kayaknya emang aku nggak bisa bagian itu sih soalnya. Soal yang tadi emang bukan uh, kehebatan aku aja. Atau mungkin, ih gimana ya kalau misalkan nanti ada soal kayak gitu lagi, terus aku nggak bisa lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu terus bergulir, dan akhirnya jadi tidak produktif gitu. Kita ngelihat bahwa aku adalah sumber masalahnya. Diri kita adalah sumber masalahnya gitu. Ki- Karena kita masalah, jadi outputnya juga ya masalah. Itu bukan orang lain yang salah, tapi kita sendiri yang salah gitu. Itu itu salah satu mekanisme pertahanan, tapi nggak sebaiknya dilakukan secara terus-menerus gitu, karena nanti malah akan jadi menyakiti diri sendiri terus-terusan. Dan yang kedua, kenapa kita nggak seharusnya bertanya kenapa ketika kita melakukan perenungan adalah bisa jadi kita larut sama masalah tapi lupa memilah kemungkinan-kemungkinan solusi yang bisa kita ambil setelahnya gitu ketika sesuatu yang tidak kita harapkan itu terjadi. Ya, contohnya tadi apakah itu kita jadi melihat diri kita sebagai masalah, kita nggak mikirin solusinya gimana, atau kita mikirin orang-orang yang jadi sumber dari masalah itu. Misalkan ya aku ngerasa kayak gini karena dulu pas masa kecil aku diperlakukan seperti ini terus menyalahkan masa lalu tapi juga nggak mikirin terus aku harus apanya gitu. It's okay maksudnya untuk merefleksikan masa lalu kita seperti apa, tapi itu bukan untuk disalahkan, itu hanya untuk kita pikirin terus harus gimana gitu gitu. Dan em, gimana caranya untuk menanggulangi ini? Next slide, Kak, adalah untuk reframe the question dari why jadi what. Jadi, kalau misalnya kita bertanya dengan what, maka kita bisa menilai sesuatu secara lebih holistik atau secara lebih menyeluruh gitu ya. Dan objektif, enggak selalu tentang kita dan radius kecil aja gitu di sekeliling kita, tapi lebih jauh lagi. Sehingga kita bisa menavigasi langkah-langkah selanjutnya di masa mendatang. Salah satunya adalah tadi gitu ya, nyari solusi. Contohnya, ketika kita ada di sebuah kondisi di mana kita tuh kayak ngerasa kesel gitu sama sebuah situasi, nanyanya tuh untuk meningkatkan kesadaran diri gitu ya. Bukan kenapa aku ngerasa kesel gitu, tapi lebih ke situasi-situasi semacam apa yang bikin aku kesel dan apa kesamaan dari situasi tersebut. Misalkan ada aja gitu momennya kita tuh ngerasa kesel sama kondisi A, B, C. Terus apa sih kesamaannya gitu? Apa yang apa benang merahnya sehingga kita tuh merasakan demikian. Jadi bukan bilang kayak kenapa aku ngerasa kesel, ya soalnya dia gini 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 sih dan seterusnya dan seterusnya. Nggak, coba kita lihat secara lebih holistik lagi. Oh ternyata yang jadi masalahnya adalah ini gitu, dan nanti kita mencari solusinya seperti apa. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa self awareness ini adalah sesuatu yang delicate banget gitu ya. Sesuatu yang delicate tuh apa ya? Eh rapuh gitu. Karena enggak semua hal, enggak semua keputusan, enggak semua perilaku itu lahir dari conscious level, dari level yang emang kita benar-benar sadar gitu. Bisa jadi kita melakukan sesuatu ya udah karena udah otomatis saja tanpa harus kita mikir, atau biasa disebut di bahasa Inggris itu pakai gut feeling gitu. Ya pakai perasaan aja gitu, kayak nggak perlu kontemplasi dulu tapi kayaknya aku ngambil keputusan ini. Misalkan beli baju gitu ya, ada warna merah, biru, sama kuning. Terus kayak
ya aku sih pertama lihatnya kayak gut feelingnya aku pengen yang biru aja gitu. Mungkin nggak ada jawaban langsung atau jawaban pasti kenapa pengen biru gitu. Dan kita juga harus memberikan ruang untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak punya jawaban tadi gitu, yang bisa jadi itu diambil atau lahir dari unconscious tadi, dari alam bawah sadar kita, yang mana kita nggak punya akses ke sana gitu, most of it. Dan ya kita juga emang terbatas sama manusia. Kita bukan yang maha tahu gitu. Bahkan diri kita sendiri aja kita sering nggak taunya. Yang lebih tahu ya adalah yang maha tahu, yang adalah Tuhan gitu, yang bisa jadi lebih tahu dari kita. Dan di situ ada memberikan ruang juga untuk berdialog dengan pencipta gitu yang lebih tahu sama kita. Jadi ini kita berdialog dengan diri itu adalah untuk hal-hal yang emang sekiranya kita tahu aja. Jadi nggak usah terlalu frustasi kalau misalnya ada teman-teman yang nanti kayak apa berusaha untuk kontemplasi, untuk meningkatkan kesadaran diri, terus refleksi gitu kan, berdialog dengan diri tapi nggak nemuin jawabannya terus jadi kesel gitu. It's okay, be gentle, karena ada hal-hal yang emang kita nggak tahu jawabannya gitu. Dan bisa jadi ketika kita terlalu over regulation, self self regulationnya terlalu too much gitu ya, bisa jadi itu jadi kurang produktif juga gitu karena cukup menguras energi. Jadi semua yang too much emang nggak baik juga gitu kan. Jadi tetap lakukan ini dengan porsi yang secukupnya juga. Dan beri ruang again untuk feedback dari orang lain, untuk hal-hal yang emang kita nggak tahu, hal-hal yang di alam bawah sadar dan seterusnya dan seterusnya. Dan hal-hal yang emang ya emang udah eh, sunatullahnya aja, udah nature-nya aja kayak gitu gitu. Jadi itu sebuah apa ya, eh, reminder gitu untuk mengimbangi apa-apa yang udah kita omongin tadi. Dan yang ingin aku sampaikan juga di next slide, boleh Kak? Ini juga mungkin bakal jadi apa? men- akan bisa nggak Kak? Oke, akan apa? Jadi menjelang penutupan juga gitu ya. Be gentle to your inner critic. Untuk pemikiran-pemikiran negatif tadi, untuk kritik-kritik dari dalam tadi, untuk hal-hal yang kita pandang buruk tentang diri kita, please be gentle. Gentle itu adalah berlemah lembut gitu ya, untuk ngepuk-pukin. Kalau kata dosen aku, inner critics itu kayak anak kecil lagi tantrum. Semakin kita marahin, maka dia bakal jadi makin agresif. Maka dari itu, beri ia sedikit ruang untuk mengutarakan pikiran dan perasaannya. Again tadi mungkin aku tuh mikir eh kalau diri aku tuh nggak bisa gitu. Gak apa coba didengerin aja dulu. Atau misalkan aku tuh ngerasa aku tuh nggak berharga. Didengerin aja dulu again perasaannya gitu. Karena inner kritikmu akan selalu ada. Jadi belajarlah bagaimana cara untuk tetap gentle, untuk bisa berlemah lembut, sehingga kamu akhirnya bisa berdamai, bahkan tertawa dengan inner kritik itu gitu. Bahwa dulu tuh aku tuh pernah, dulu tuh aku tuh pernah melihat diri aku seperti ini loh gitu. Tapi over time aku bisa berdamai dengan itu. Jangan coba disingkirkan, coba akui dia kehadirannya dan ajak bicara gitu. Karena inner kritikmu itu juga tetap bagian dari dirimu. So please be gentle. And I think that's it from me. Tapi boleh next slide dulu. Eh, Oke, itu aja sepertinya dari aku untuk pemaparannya. Buat teman-teman, apakah ada yang wih, mantul. Kita punya sekitar 5 menit, 3 menit deh, biar Oke, nggak. ada yang mau bertanya ke Kak Rin atau menyampaikan sesuatu?
Mau nanyain gimana sih? Selagi Kak Rin masih ada waktu, kurang lebih 5 menit. Ayo dong, ini kesempatan pertama untuk yes. Thank you, Caca. Ayo, Caca, sini, Caca. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha ini, biasa dipanggil Caca. Di sini saya ada mau bertanya, Kak. Kan untuk self-awareness ini kan ada dua jenis, internal dan eksternal. Eksternal ini adalah kesadaran akan bagaimana orang lain melihat diri kita. Nah, pertanyaan Caca di sini adalah, bagaimana cara kita menerima tentang penyampaian atau pandangan orang terhadap diri kita? Jadi misalnya orang bilang, kamu tuh orangnya kayak gini loh, tapi itu kita kadang nggak nerima karena kita punya alasannya kenapa kita seperti itu. Nah, pertanyaannya tuh bagaimana cara kita bisa menerima pandangan orang terhadap kita? Sekian, terima kasih. Makasih Caca buat pertanyaannya. Eh, per- Hal pertama yang ada di kepala aku itu ingat Mbak Olivia sih sebenarnya. Jadi kita tuh waktu di York sering ngasih Rin, review. bentar, nggak kedengeran. Wait a minute. One more. Oke, say lagi. Oke, udah. Udah. Nah, nah, makasih Caca buat pertanyaannya. Hal pertama yang muncul di kepala aku tuh Mbak Olivia sih. Jadi kita itu waktu di York eh seneng banget ngasih review ke satu sama lain. Rin, aku tuh orangnya gimana sih gitu. Ya aku kasih tahu Mbak tuh orangnya tapi gini 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 menurut aku gitu. Dan Mbak Livi juga sama gitu kan ke aku. Kamu tuh orangnya gini 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 gini. Yang aku dapetin gitu ya. Dan ini sebenarnya insight dari Mbak Livi juga sih. Adalah kita harus jujur dulu sih sama diri kita. Kita itu beneran pengen dengerin orang lain atau kita sedang mencari validasi dari orang lain. Terus dibedain gitu. Kalau kita hanya mencari validasi, di situ bakal ada resistance gitu, bakal jadi ada penahanan atau penolakan terhadap apa yang dikatakan, karena itu nggak akan sesuai sama ekspektasi kita gitu. Bisa jadi kita mengharapkan orang itu bilang A tentang kita, tapi kita bilang enggak, aku mah orangnya nggak kayak gitu gitu. Di sisi lain, kalau misalnya kita emang jujur, ya udah pokoknya apapun yang orang bilang, aku mau dengerin dulu. Sebenarnya nggak harus kita terima juga sih, Cak. Nggak harus semua yang orang katakan itu kita terima. Tapi coba kita dengarkan, kita beri ruang untuk kita pikirin deh nanti gitu. Ada orang review gitu kan, kamu tuh orangnya nggak enakan gitu. So aku misalnya nggak terima, enggak, aku orangnya biasa aja, aku nggak enakan gitu. Nah, hal ini juga komentarnya bisa jadi positif dan negatif. Gimana kita meresponnya gitu kan? Kalau misalnya kita nolak, oh gitu, aku mah orangnya biasa aja kok, aku mah nggak enakan. Apa hal-hal yang bikin kamu ngerasa demikian gitu? Bisa jadi emang kamu mungkin nggak enakan, tapi ada apa sebuah pengalaman mungkin sama orang itu yang bikin dia ngerasa bahwa kamu tuh orangnya nggak enakan gitu. Ketika itu memang sesuatu yang harus diperbaiki, ya coba kita introspeksi. Tapi kalau misalnya itu hal yang memang kejadiannya mungkin sama orang itu doang gitu, ya udah coba diselesaikan gitu. Kalau misalnya apa itu tidak tidak destruktif gitu. Jadi again beri ruang dulu, sebenarnya nggak harus diterima dari awal gitu. Eh, Diberi ruang dulu dan again jujur sama diri sendiri apakah emang kita poinnya itu adalah untuk memperbaiki diri atau mencari validasi. Itu sih mungkin semoga menjawab pertanyaannya ya, Caca. 15:59. Oke. I think I have 1 minute. Ada lagi atau kita move on aja? Kakak moderator. Ada Rin. Ada yang Ini mana? volunteer kita. Ini Ini dikecilin.
harus di layar udah. Silakan ya, udah. Halo, assalamualaikum Kak Rin. Iya, udah siap. Mau tanya sih Kak, ini umpamanya gimana kita self awareness sama orang udah ngadepi orang tapi orang tuh marah-marah gitu. Contoh lu saya tenaga kesehatan ngadepin pasien yang marah-marah. Itu gimana tuh untuk nge-self awareness bagi kita gitu. Terus untuk dunia kesehatan itu atau untuk dunia pekerja self awareness itu penting. Gimana caranya? Thank you. Yes, yes, yes. Siapa, sorry namanya? Namanya Kak siapa? Kak Ella. Oh, Kak Ella. Kak Ella Kim. I think I've seen your name on WhatsApp. Well, yes, setuju banget. Setuju banget bahwa kesadaran diri itu penting untuk tenaga kesehatan, di mana emang sehari-harinya interaksi sama orang gitu kan. Ini insight aku dapetin dari bukunya eh, Dale Carnegie. Dale Carnegie. Heeh. Yang dia nulis buku How to Win Friends and Influence People gitu. Jadi step pertamanya itu adalah kita kita lihat dulu diri kita sih. Ini sebenarnya tambahan dari aku. Kita lihat dulu diri kita, kapasitas kita itu seperti apa gitu. Apakah kita emang punya kapasitas untuk going deep atau emang cuman cukup di surface level aja. Ketika orang itu marah-marah, kita harus sadar, oke, aku punya kapasitas enggak untuk menampung emosi dia. Kalau misalnya nggak punya, oke coba disimpan di pinggir dulu gitu, nggak usah benar-benar diregulasikan ke kita, nggak usah benar-benar di apa ya istilahnya, diambil energinya, tapi cukup disimpan di samping aja gitu. Tapi kalau memang punya kapasitas gitu, ya udah coba dirangkul emosinya dia. Karena orang biasanya cuman bukan cuman pada awalnya pengen didengerin aja dulu gitu. Mereka ingin dihargai sebagaimana kita pengen dihargai, orang lain juga pengen dihargai. Kalau marah-marah ya udah besok marah-marah dulu gitu. Ngomong apa dulu ya mangga gitu. Mau komplain, komplain ya komplain aja dulu nggak apa-apa. Nah, ketika kita udah sadar akan kapasitas diri kita, coba diajakin ngobrol again, diajakin ngobrol gitu kan. eh jadi harapannya apa ke depannya gitu. Setelah marah-marah kita tahu masalahnya dan seterusnya, harapannya seperti apa gitu. Jangan langsung apa ya istilahnya mah, di counter gitu. Apalagi ikutan marah-marah kayaknya nggak akan nemuin solusinya gitu, solusinya juga gitu. Kalau kata Dale Carnegie tuh ya udah coba beri ruang, dengarkan dia sebagaimana kita itu emang interest gitu sama masalahnya dia. Oke, kita cari solusinya bareng-bareng. Kita paham gitu gimana rasanya ada di posisi kamu. Kemudian ya coba untuk diurai dan diberikan apa namanya solusinya atau bahkan mungkin dicari bareng-bareng. Easier said than done sebenarnya, lebih mudah untuk mengatakan teorinya daripada melakukannya. Tapi over time insya Allah bisa kok. Tapi apa namanya? Step awalnya itu untuk mengetahui kapasitas diri dulu menurut aku penting banget sih. Biar kita nggak jadi apa ya? Nggak jadi mengorbankan diri juga gitu. Tapi tetap bisa ngebantu orang lain. I hope that Rin, helps. ada yang mau bertanya satu lagi. Rismas. Oke. Rin, Kak Rin. Terserah. Dia mau berdiri. Kan sampai di diferensial. Gimana nih kalau kita udah ngelakuin inner kritis kita, tapi membuat kita makin down gitu, dan diri kita juga makin mendukung gitu. Solusi apa yang bagus gitu? Oke. Risma ya. Kayaknya aku pernah nulis. Iya, Risma. Hmm. Oke.
eh ini aku pernah sempat bahas juga kayaknya di story waktu itu tuh. Jadi, kayak nyeritain bahwa kamu tuh emang gak guna gitu. Dan dia benar-benar mengiyakan inner kritiknya dia gitu. Iya, aku emang gak berguna. Tapi akhirnya again kan jadi nggak produktif ya. Kalau misalnya kita udah larut gitu, gimana caranya? Kadang kita mungkin perlu support dari lingkungan sekitar juga gitu ya. Dimana kita perlu hadir di circle-circle yang positif dan bisa mengimbangi pemikiran-pemikiran negatif kita. Karena seringkali pemikiran itu tuh adanya di kepala kita, terus nggak ada yang menetralisir gitu istilahnya mah. Nggak ada yang menetralisir, terus udah jadi bergumul dengan diri sendiri. Makanya kadang kita harus bertemu dengan orang lain, apalagi mungkin orang-orang terdekat kita yang bisa ngelihat sisi yang lebih positif dari diri kita sendiri. Itu penting banget sih untuk terus in touch sama orang-orang yang eh, bisa ngasih afirmasi positif. Atau kalau misalnya belum ada apa namanya medianya, ya udah kita coba kasih afirmasi positif ke diri kita sendiri. Waktu itu aku nulis inner critics itu emang living inside of us and that's normal. Tapi kemudian jangan sampai bisikan-bisikan dari dalam itu bikin kita makin sakit dan hancur. Akui kehadirannya, tapi jangan biarkan dia untuk ada di kursi pengemudi gitu. Jadi kita harus sadar juga kalau misalnya dia udah mulai di kursi pengemudi nih. Oke, kita rem dulu, kita gantian dulu gimana caranya. Misal bisa itu baca buku, again bisa itu ketemu sama orang-orang yang eh apa bisa ngasih afirmasi positif, biar nanti kita punya apa ya semacam power mungkin yang lebih dari inner critics tadi. Dan yang terakhir, eh temen aku tuh pernah bilang, emang ini konteksnya mungkin waktu itu apa ya? Oh kayaknya lagi larut dalam kesedihan gitu dan mengkritik diri aku sangat dalam. Tapi temen aku yang ngingetinnya adalah Tuhan juga pasti nggak pengen lihat kamu sedih berlarut-larut gitu dan nyakitin diri sendiri terus. Jadi jangan please please jangan sakitin diri kamu sendiri gitu. Karena it's the only person you have. Itu satu-satunya orang yang kamu punya dan akan terus punya gitu. Jadi tolong jangan disakitin lagi. Baik-baik sama diri sendiri, oke? Please be gentle to yourself. It's about thoughts, I think, uh, yang harus selalu diajak bicara gitu. Karena kadang nggak sadar juga kalau kita berada di titik itu gitu. Itu sih. Again, it's easier said than done. Tapi aku yakin semua orang punya punya kapasitas untuk terus bertumbuh gitu. Itu sih paling dari aku. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Risma. Is that it? Itu aja kah? Udah, Rin. Udah. Oke. Eh, Sebelum menutup, kalau nggak salah tuh teman-teman pada suka journaling kan ya? Setiap hari, setiap minggu, I think. eh in that regard, aku sebenarnya ada poin tambahan buat journaling dan ini apa bisa digunakan juga untuk kedepannya gitu ya. Biar bisa bisa biar kesadaran diri ini bisa terus berlanjut. Boleh slide selanjutnya, Kak, sebelum ditutup. Mana? Kelewat. I skipped one slide setelah ini. Berarti dua slide setelah ini. Bisa, Kak? Suaraku masuk nggak sih? Masuk, Rin. Heeh, hilang slide-nya. Dua slide setelah ini. Do we have time for that? We can do that later.
Okay, yeah, this one. And the next one. Ya, nanti untuk prakteknya bakal dipandu sama Kak Aulia dan kakak-kakak volunteer ya, insya Allah. Buat journalingnya, ini ada beberapa prompts yang bisa teman-teman lakuin untuk memulai gimana sih caranya menginvite kesadaran diri. Yang pertama, bisa coba renungkan apa situasi atau kejadian yang baru dialami, yang kamu alami baru-baru ini, dan itu melibatkan emosi kuat gitu. Misalkan aku ngerasa sedih banget karena apa, atau senang, dan seterusnya atas kejadian apa. Terus coba refleksikan apa pikiran yang muncul saat itu dan apa yang dirasakan secara emosional dan fisik. Biar lebih aware juga sama tubuh kita gitu ya, selain secara emosi. Dan yang terakhir, pikirin what to do next. Karena tujuan dari self-awareness ini adalah again untuk bertumbuh. Berarti kita harus mikirin gimana caranya level up gitu kan. Kita pikirin bagaimana self-awareness atas kejadian tadi bisa ngebantu kita buat ngenavigasi masa depan. Misalkan mengambil keputusan, oke kalau misalnya ini kejadian lagi berarti aku harus apa, atau solusinya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Eh, jadi coba pikirin sebuah situasi dan nanti direfleksikan. Semoga bisa membantu eh, dan ada manfaat yang bisa diambil dari kelas hari ini. Yang kurang-kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Eh, Semoga bisa ketemu lagi di kesempatan lain dan boleh coba next slide, Pak. Oh, that's reference. 2 slide setelah ini. Oke, buat teman-teman yang misalkan eh apa ya mau nanya-nanya lebih lanjut atau misalkan apapun itu mau reach out, aku juga karena psikolog konselor di sini, teman-teman ada yang mau cerita-cerita boleh ke Instagram @rinaziz_ atau bisa lewat email if that's preferred, di rin.floria@gmail.com. Itu aja dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Eh, Ya, dan terima kasih juga sudah bersabar atas segala yang mungkin terjadi, teknis dan segala macam. Hmm, That's it from me. Terima kasih dan mohon maaf. Aku kembalikan ke moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.